Hadir Bu. Ya, silakan. Ya, Mutia. Perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila. Saya bekerja sebagai staf admin di PT Grafik Seni Pertama, Bu. Oke, terima kasih, Staff Admin. Nadia Dwi Oktavia. Ada nggak Nadia? Nggak ada. Ninis? Ya, Bu. Ya, Saya, Nadia, Bu. silakan Nadia. Nadia dulu. Bu, saya Bu Nadia. Ya, Nadia. Ya, silakan Nadia. Saya Bu Nadia Oktavia, tinggal di Maja. Ya, ayo kenalan. Nama saya Nadia Oktavia, Bu. Tinggal di Maja. Ya. Sekarang sedang bekerja menjadi tato. Oke, finance. Finance tuh kamu jadi apa Nadia? Di bagian keuangannya, Bu. Bagian keuangan. Oke, Ninis. Ya Bu, nama saya Ninis. Ya, Ninis, buka mikrofonnya Ninis. Ya Bu, Ya, silakan. nama saya Ninis Nila Herunisa. Ya, sudah kerja di mana sebagai apa? Kerja di Depok Bu, sebagai admin. Ya, perusahaan apa? Di sekolah mengemudi, kursus mengemudi. Kursus mengemudi. Oke, terima kasih. Nova Lestianto. Hadir, Bu. Ya, silakan Nova. Nama saya Novel Stianto. Saya bekerja di salah satu perusahaan manufaktur sebagai staf pembelian, Bu. Oke, sekarang sedang di mana? Di Bogor, Bu. Oke, lagi di rumah kah atau di Ya, tempat? di rumah. Di rumah, Bu. Oke, terima kasih Nova. Ya. Nur Alfiana, Hadir, Bu. silakan. Nama saya Nur Alfiana. Sekarang saya bekerja di koperasi sebagai kasir. Baik, kasih koperasi mana? Koperasi Permata Pemulang, Bu. Oke, terima kasih. Putri Topiani. Ya, buka kamera, silakan Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Topiani. Saat ini saya belum bekerja. Ya, nggak jelas ya. Oke, Raden Mas Redito Satrio Joko Wibowo. Raden, silakan. Hadir, Bu. Ya, Nama saya Ridito Satrio. Saya belum bekerja, Bu. belum bekerja. Selanjutnya Rahmadi. Hadir Bu, Ya, silakan. nama saya Rahmadi Bu, saya belum bekerja Bu. Belum bekerja Rahmadi. Bentar. Sebentar ya. Bentar. 005. Sebentar, saya mau ngasih materi ya. Tadi sampai Rahmadi. Mau dikasih. Oke, Rahmadi. Rio Febriansah. Rio, Hadir, Bu. ya silakan. Nama saya Rio. Saya bekerja di jasa, Bu. Jasa apa? Jasa bersih. Bersih Oke. kasur gitu. Oh, pembersih kasur. Iya. Sebagai punya usaha sendiri atau masih ikut orang? Masih ikut orang, Bu. Ikut orang. Mitra, Masih- kayak mitra gitu. Apa? Iya, kayak mitra gitu. Mitra. Oke, bersihin kasur sama kamu berapa?
Ya ngomongnya jangan dirame-rame Bu. Iya, nggak Tergantung apa-apa. Bu, Siapa tahu nanti kamu dapat klien dari sini. Kenapa harus di belakang? tergantung itunya Bu, besar kasur. Oke, misal Ada tipe-tipenya. 180, kasur 180 berapa? Ada mau di treatment, ada 2 treatment Bu di saya. Iya, coba ceritain. Iya, misal ada treatment cuma vakum aja itu 100.000. Terus Iya. kalau untuk dicuci 275 Bu. Langsung jadi itu segitu. 27. Enggak, kalau di vakum aja itu bisa langsung dipakai. Tapi kalau dicuci nunggu pengeringan Bu, karena hasilnya lembab. Oh, berapa lama kalau dicuci? Biasanya 6 jam Bu. Oh, 6 jam. Iya. Oke. Jadi kasurnya nggak harus pindah gitu ya? Kasurnya tetap di tempat, terus dicuciin gitu. Iya, betul Bu, nggak harus digotong-gotong gitu. Oke, terima kasih Jadi infonya, praktis Rio. gitu Bu. Kalau untuk teman Sama-sama. sekelas ada diskon nggak tuh? Banyak tuh kayaknya yang kasurnya Chat WhatsApp saja Bu. cat Bisa lah. Ya, soalnya kayaknya banyak tuh teman-temannya yang kasurnya penuh tungau ya, apalagi mager-mager ya. Banyak yang pasti Bu. bahan ya, Iya betul. kasurnya penuh tungau semua. Oke Ria, terima kasih. Rosalia, Hadir, Bu. ya silakan. Perkenalkan, nama saya Rosalia Azwarini. Saat ini saya belum bekerja. Ya, terima kasih. Saiful Bahri. Nggak ada, Saiful. Dia ada Tadi Serlita. Ya, silakan Serlita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlita Dewi. Pekerjaan saya belum bekerja sih, Bu. Belum bekerja. Terima kasih Serlita. Oke, Bu. Serlita. Ya, Serlita kok kayaknya kayak kenal ya. Oke, lanjut. Sita Mawada. Serlita ini ya? Serlita itu yang rumah makan Padang ya? Oke, kita ketemu juga ya akhirnya. Kok kayak kenal di mana gitu? Udah, saya perhatiin pas dari awal Ibu ngomong, kayak kenal gitu. Ya, kayak kenal pot ya, kayak kenal. Oke, Serlita ya, sampai lulus ya, Serlita ya. Ya, Ibu. Lulus kuliah. Oke, Serlita kerja di mana? Temennya kan mau tahu, tak kenal maka tak sayang. Saya sampai sekarang sih belum bekerja. Cuman kemarin itu sempat ngelamar, cuman keadaan masih corona ya, jadi saya belum ambil ngelamar di mana-mana. Oke. Bohong banget, Serlita tuh udah kerja, dia eksekutif muda ya. Serlita itu punya usaha dan usahanya berkembang pesat, maju Serlita itu. Saya kebetulan nggak sengaja ya kenal dan saya tahu Serlita itu punya usaha, teman-teman ya. Jangan-jangan di sini banyak yang merendah nih ya, bilangnya belum kerja ya, bilangnya tapi ternyata kayak Serlita ya. Anak Bu, Sultan. Saiful Bahri hadir Bu, baru balik kerja. Coba. Mana Saiful Bahri? Ayo ngomong. Nih Bu, saya Bu. Ya, terima kasih Serlita. Ya, sama-sama Ibu. Ya, MSB1. Yuk, Saiful Bahri, silakan. Apa Bu? Ya, silakan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri, biasa dipanggil Mu. Asal di Pamulang Pondok Benda, Parakan. Udah kerja belum? Apa? Udah kerja belum sebagai apa? Apa Bu, nggak kedengeran? Udah kerja atau belum? Kalau udah sebagai udah kerja Bu. apa? Sebagai? Bagian packing Bu. Oke, packing. Ya, terima kasih. Sita Mawadah Warohmah. Sita? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sita Mawada, sedang tidak bekerja. Belum bekerja ya, jangan sedang tidak bekerja. Doanya jelek itu. Ya. Sultan Alam Purba. Ya, Sultan, silakan. Ya, nama saya Sultan Alam Purba. Pekerjaan saya di toko bunga, Bu. Oke, Di Witan. sebagai staf, terima kasih. Sunur.
Sunur, ayo. Perkenalkan, nama saya Sunur Fitrianingrum, bekerja di dealer Ahas sebagai admin. Terima Oke, kasih. admin. Di Ahas mana? Di Setu, Bu. Ahas Setu, itu Honda ya? Iya. Oke, terima kasih. Teman-teman kalau yang mau beli motor ya kan motor ya? Iya. Ya, mau beli motor, pesawat terbang, itu boleh hubungi Sunur. Ya, terima kasih Sunur. Tiara Sari. Ya, Ibu. Ya, silahkan Tiara. Sunur ikut lagi. Ya. Perkenalkan, nama saya Tiara Sari. Saat ini saya bekerja sebagai staff production di PT Tanah Merah Coffee Indonesia, Bu. Tepatnya di Tekno, Taman Tekno. Oke, terima kasih. Fania Merisa Destiani. Iya, hadir, Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Fania Merisa Destiani, pekerjaan admin finance di perusahaan surveyor perkapalan. Sebagai admin, oke. Sekarang saya mau ya semuanya buka kamera biar apa? Biar seru. Kalau enggak kalian udah tengah malam yang ada peluk bantal, peluk guling ya. Bu, saya lagi bekerja, Bu. Ya, yang lagi bekerja nggak apa-apa ya. Jadi tuh gini, Ya, Bu. ada pernah temennya itu sedang ngegoreng nasi loh ya, dan itu dia masih buka kamera ya, ngegoreng nasi sambil jualan tapi masih online, kan seru tuh ya. Oke, sekarang buka. Nah, kalau nggak dibuka gitu saya juga ngantuk ngeliatnya ya. Ini hari ini saya ingin menjelaskan tentang kepribadian manusia ya. Udah saya share, sengaja nggak saya share di sini lagi karena kalau kalian ngebaca, kalian yang ada nanti nguap-nguap. Ya, kepribadian manusia. Kenapa harus belajar kepribadian? Pertama, ada nggak di sini yang nggak kenal dengan dirinya sendiri? Ya, misal, udah sekian tahun umurnya, udah 19 tahun, 20 tahun, tapi kamu ngerasa kayak kamu nggak mengenal dirinya sendiri. Kamu akan bilang, saya tuh susah, pokoknya saya susah dipahami ya. Saya aja nggak ngerti diri saya, nggak ngerti maunya apa. Ada nggak yang gitu? Pernah, Bu. Masih mencari jati diri ya, Bu? Masih mencari. Cari di mana? Ya, di rongsokan ada nggak? Ya. Oke, ini tujuannya adalah mempelajari kepribadian manusia. Satu, kamu lebih kenal dan paham sama dirinya. Dan kedua, kalau kamu menghadapi orang lain, kamu juga paham. Ya. Nah, di sini kalau kamu lihat, ada unsur dari pembentukan kepribadian. Pertama, faktor keturunan. Keturunan itu jadi ayah, ibu kamu, kakek, nenek itu mempengaruhi banget sama kepribadian kamu. Kalau nggak percaya, tapi di sini nggak ada guru ya, nggak ada guru TK, guru SD ya. Kalau dia seorang guru yang punya murid masih kecil-kecil ya, dia akan bilang ini benar ya. Biasanya murid yang suka mukul teman dikit-dikit kaplok ya, itu orang tuanya kasar, suka mukul juga. Orang murid yang masih kecil-kecil tadi, yang ngomongnya kasar, dikit-dikit apa misalnya, ini misal ada nih, saya yakin ada yang dikit-dikit anjrit ya, dikit-dikit apalagi ya. Ya itulah perkataan kebun binatang ya, anjrit, kucring ya, selain kucring apalagi, ya itu biasanya orang tuanya juga kurang lebih sama. Ya, apalagi anak muda tuh yang saya suka heran ya, dia akan manggil temennya hai bego, kan lucu. Maksudnya lucu gimana ya? Siapa sih yang ngajarin ya? Misalnya tuh yang ketawa-ketawa tuh Sunur ya, Sunur manggil si Aftar ya. Sunur manggil Aftar, dia malas manggil nama Aftar, bilang hai bego gitu ya. Padahal yang bilang bego belum tentu pintar. Kamu jangan mau ya, kalau kamu dipanggil teman kamu hai bego, abaikan. Ya jangan mau. Nah, satu faktor dari keturunan. Kedua, faktor budaya. Tadi saya membaca ada yang namanya dari planet lain. Oh bukan, dari suku-suku ya, bukan dari planet lain. Sebagai contoh, mana sih absennya hilang lagi. Siapa? Ada nggak yang namanya ketahuan banget itu ada dari marga-marga dari luar pulau ya, marga satwa. Oh, Gultom. Ini ada yang namanya Gultom. Ada yang namanya mana lagi nih? Ada marga satuanya. Gultom doang.
Nggak ada ya. Ah, nggak ada ya, satu doang. Sylvia Rahmawati juga dia nggak pakai ini ya, orang Minang tapi tadi kan ya, ya Serlita Dewi dia nggak pakai nama sukunya ya, nggak pakai nama marga satu ya, nggak pakai nama suku. Oke, kita lanjut. Mana tadi filenya hilang lagi. Bentar, saya pakai, kalau di share di sini yang ada kamu nanti cuman baca doang bengong ya. Tadi faktor lingkungan yang kedua. Faktor lingkungan itu mempengaruhi juga sikap kamu. Kalau kamu bergaulnya tadi sama teman-teman yang ngomongnya dikit-dikit, hai bego, ya, hai nyet, ya, itu otomatis kamu terpengaruh. Ya, dijamin kamu terpengaruh. Termasuk ya budaya nih, yang ada yang orang Medan, mungkin yang orang Sumatera sana selain Serlita. Sultan. Oke, Sultan dari mana Sultan? Medan. Dari Medan, oke. Jangan heran kalau Sultan itu ngomong apa adanya. Adanya apa dia bilang itu. Blak-blakan. Termasuk si Serlita yang dari Sumatera. Nanti ketemu sama orang Jawa ya. Orang Jawa itu kaget yang biasanya dia maaf ya suka ngomongnya isin, malu ya. Tapi kok si Sultan sama Serlita belak-belakan banget. Jadi itu memang budaya itu mempengaruhi. Ya, termasuk budaya asing itu kalau kamu ngelihat kok orang Korea begini ya. Kok orang Aring ya. Kok beda juga ya. Jadi budaya mempengaruhi sikap seseorang. Selain itu ada juga faktor pengetahuan. Semakin orang, kalau kamu ngerasa gini, kamu kan udah masuk kuliah nih, ya, terus kamu gaul, reunian sama temen SMA, yang mereka memutuskan tidak kuliah. Kamu kan kurang lebih tuh udah 3 tahun di Unpam ya. Kamu akan merasa tingkat atau mungkin kamu ngerasa udah nggak nyambung sama dulu temen SMA kamu yang kayaknya klop banget, kayaknya tuh soulmate banget. Kok kesini nggak nyambung ya? Pernah nggak ketemu yang kayak gitu? Pernah. Pernah Ibu. Nah, iya, jadi pengetahuan itu juga mempengaruhi seseorang. Ya, saat kamu berbicara dengan orang tamatan SD, tamatan SMP, tamatan SMA, orang yang lebih tinggi misalnya S3, S2 itu akan berbeda. Ya, wataknya berbeda. Nah, selanjutnya ada juga tipologi kepribadian. Ada orang yang realistis. Orang yang realistis ini biasanya dia badannya ya olahragawan. Nah, di sini ada olahragawan atau magerwan semua. Magerwan Ya, ada Ropi. sama sekali yang cewek yang suka yoga ya, suka kayang. Hobi. Enggak ada magerwan. Ropi olahragawan, Bu. Nah, Anjas. Ya, olahragawan ini biasanya dia realistis. Jadi kalau kamu punya customer ya, kita ngomong nih, ini banyak pebisnis tapi diem-diem aja. Contoh Serlita dia punya customer olahragawan, biasanya dia realistik ya, realistik di sini apa ya tadi, dan orangnya biasanya suka kegiatan fisik, suka keterampilan, kekuatan dan koordinasi ya, nanti kita belajar lebih dalam. Lalu ada orang yang investigatif, biasanya dia programmer komputer, karena kita berat kalau ngomongin karyawan ya, kita ngomongin pacar aja deh ya. Kalau kamu punya pacar nanti seorang programmer komputer, dia itu orangnya investigatif, jadi suka mengorek-ngorek hidup kamu. Ya, contoh ya, Ilma punya pacar programmer, nanti ditanya deh dari mulai kamu bayi ya, dia investigatif. Terus kamu kuliah sama siapa, duduknya di mana, dosennya siapa ya, dia investigatif. Jangan heran ya, kan kamu nanti bertanya-tanya, kok gitu sih? Karena dia memang tadi dari pekerjaan itu akan mempengaruhi sikap. Ya. Yang ketiga ada orang yang misalnya kamu punya pacar kerjanya sebagai relawan,
ya LSM. Kalau yang masih kuliah itu biasanya dia suka ikut kegiatan kemahasiswaan. Dia ikut organisasi. Ya, biasanya dia itu orang yang suka menolong. Suka menolong dan suka berada pada masyarakat banyak. Ya, jadi kalau mungkin kalau kamu pacaran sama orang itu, kamu ngerasa kok aku kekurangan waktu ya, dia waktunya sama orang lain terus. Ya, jangan heran karena memang tipikal dia sosial. Dia harus berada di orang banyak, ya. Lalu ada juga di sini kerjaannya sebagai polisi, hakim, ya. Jadi yang punya pacar nanti polisi, hakim. Orangnya biasanya suka dengan kegiatan yang ada aturan dan peraturan. Jadi di rumah tuh nanti saklek, ya. Ada nih, bapaknya mungkin polisi, semua akan penuh keteraturan. Punya pacar polisi, ada nggak di sini? Bapaknya polisi, tentara, kurang, ya. Tapi biasanya kalau kamu nanti punya, ya tadi punya pacar lah kita ngomongin ya, biar enak didengarnya, biar kamu masih bangun. Biasanya suka dengan peraturan yang jelas. Lalu ada kepribadian enterfacing, ya dia suka mempengaruhi orang lain. Contohnya adalah dia suka di medsos tuh, ya sebagai selebgram. Lalu ada juga para seniman arsitektur itu tipikal artistik. Jadi kalau kamu punya pacar seniman arsitektur, ya dia biasanya ekspresif, kreatif, imajinatif, tapi sifat jeleknya ada. Emosional, tidak praktis, ribet orangnya. Ada nggak di sini yang hobi gambar? Yang gambarnya bagus banget. Ya, biasanya orangnya ribet. Ya, kenapa ribet? Ya memang ribet. Jadi kalau dandan yang cewek nih yang kreatif yang suka gambar ya ribet. Jadi harus rambutnya dicatok dulu. Yang kalau pakai jilbab, jilbabnya harus ngelingkar dulu, harus ditumpuk 5 jilbabnya baru dia puas. Dia punya prinsip kalau bisa ribet, kenapa harus simple? Ya, biasanya kayak gitu orang yang artistik. Ya. Nah, lalu ada juga tipe kepribadian menurut Hippocrates. Di sini dibagi introvert dan ekstrovert. Orang introvert biasanya tertutup, tidak suka bergaul. Ada di sini. Ada yang ekstrovert. Kalau ekstrovert itu, ya, yang ekstrovert biasanya dia suka bergaul. Nah, kalau yang tadi introvert dibagi menjadi melankolis dan plekmatis. Ada yang pernah dengar nggak melankolis dan plekmatis? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Oke, kalau orang melankolis itu biasanya ciri-cirinya adalah siapa nih yang ngerasa? Melankolis itu tipikalnya orangnya baperan, sensitif, selalu sedih, selalu merasa dunia tidak adil. Sensitif banget. Jadi perkataan 10 tahun lalu yang menyakitkan itu masih teringat sampai hari ini. Ada nggak yang tipikalnya melankolis di sini? Atau jangan-jangan semuanya melankolis? Siapa yang baperan? Sunur mungkin? Ingat mantan, Bu. Ingat mantan. Oke, selanjutnya. Nah, kalau yang tipe melankolis ada juga tipe plekmatis. Plekmatis ini biasanya sama introvert, tertutup, orangnya pendiam, dan biasanya adalah pendengar yang baik. Dia nggak banyak omong, dia orangnya nerimo. Ada di sini? Dia nggak mau bikin ribut-ribut. Pokoknya dia sebagai pendengar yang baik. Ada nggak di sini? Tipikal plekmatis. Bu, kalau campuran kayak gimana tuh, Bu? Kenapa? Kalau campuran, Bu, kadang-kadang dia introvert, kadang-kadang ekstrovert, Bu. Bu. Ya, nanti saya jelasin. Ya, tampung dulu, tampung. Nanti saya akan jawab.
Karnivora itu. Yang pragmatis ada tipikal koleris. Dimanapun dia berada, biasanya dia ingin menjadi pemimpin. Ya, dimanapun berada dia harus jadi pemimpin karena dia memang suka memimpin. Ciri khasnya orangnya tegas, ya, tegas dan berwibawa. Di sini ada LG, ya, life is good. LG itu pasti orangnya koleris, ya. Dan tipe kepribadian selanjutnya adalah sanguinis. Sanguinis itu seperti apa? Tipikalnya orangnya lucu. Kalau ciri-ciri khas yang paling kelihatan banget orangnya lucu. Kamu dekat-dekat orang sanguinis itu bawaannya ngakak mulu, ketawa mulu. Ada nggak? Atau pernah nggak ketemu orang sanguinis? Diki, Bu, Diki. Ya, ada pasti ya temennya yang sanguinis ya. Oke, setelah sanguinis, nanti kamu harus kenal diri kamu ya. Ada juga kepribadian menurut Darrell Zahorst. Ini adalah improver. Improver ini biasanya perfeksionis dan kerjaannya biasanya jadi guru, ya, hakim dan sebagainya. Ya. Dia itu perfeksionis, kritis. Jadi kalau kamu misal punya klien, punya pelanggan dikritik kamu ya, misalnya tadi yang di online shop, kamu dapat kritikan mulu, tapi dia tetap beli. Ada nggak yang kayak gitu? Siapa di sini yang punya toko dikritik mulu? Ada nggak? Ya, misal gini deh, misal si Lutfia tadi admin, misalnya ya, Lutfia admin di online shop. Terus Lutfia ini dibeli sama Sita Mawadah, ya. Si Sita ini suka komplain, kakak kenapa sih bajunya bahannya tipis menerawang, ya. Tapi besokannya si Sita beli lagi, ya. Biasanya itu orang-orang kayak gitu kerjaannya guru, hakim, ya. Ada teorinya. Lalu ada tipe superstar, orangnya biasanya kompetitif dan gila kerja. Ya, dia akan kalau dia punya perusahaan biasanya memakai namanya sendiri. Ya, contoh Trump Hotel and Resort. Di sini siapa yang punya usaha yang pakai namanya sendiri? Ada nggak? Misal rumah makan Padang ya, rumah makan Padang dia akan pakai namanya brandnya. Contoh nama dia adalah Padang itu Ponco ya, kalau nggak salah Ponco. Nah dia pakai brandnya Ponco. Itu biasanya tipikal superstar. Dia biasanya suka berenergi, ya berkarisma, tapi gila kerja. Ya kompetitif banget. Lalu ada kepribadian artis. Ya, dia itu biasanya kerja di biro iklan, desain web. Ya, dia yang tadi yang suka menggambar. Sikap positifnya, ya. Dia itu imajinatif, dia itu banyak ide, tapi sifat jeleknya biasanya dia senang menyendiri, lalu dia terlalu peka dan sensitif terhadap kritik. Sedikit kritik aja merapuhkan jiwanya. Ada yang kayak gitu? Siapa di sini yang jago gambar? Ya, pokoknya ciri-cirinya sedikit. Sunur punya gambar. Siapa? Sunur. Gambar apa? Ya, gambar hati ya. Oke, lanjut. Iya dia jago gambar. Ya, selanjutnya adalah the visionary. Visionary itu fokus pada mimpi dan kurang fokus pada realitas. Ya, contohnya dia itu berada terus pada masa depan. Ya. Nanti kalau saya begini, nanti kalau saya begitu. Tapi dia tidak berkaca pada hari ini, biasanya seperti itu. Lalu ada orang dengan tipikal fireball. Dia biasanya berlebihan memperlakukan tim. Ya, dia penuh energi bagusnya, tapi dia gila dengan perlakuan menyenangkan. Ada orang yang kayak gitu. Jadi jangan heran, kok dia gila pujian sih? Ya, kok dia gila pujian ya? Itu karena tipikal dia fireball. Ya, positifnya adalah orang yang optimis.
Ada nih, saya lihat ada beberapa di sini dari muka-mukanya itu tipe fireball. Yang mesti harus kudu wajib dipuji. Ada, ya. Lalu selanjutnya ada tipikal hero. Hero itu adalah tipikal pahlawan. Jadi dalam bekerja ya dia harus menjadi pahlawan, di mana dia senang untuk menjadi orang yang paling diandalkan dalam perusahaan. Ada nggak di sini kalian yang tipikalnya adalah tipikal hero? Pasti ada ya. Tipikal hero itu nantilah ya. Nanti akan saya lihat satu persatu. Tapi biasanya berkaitan dengan kerjaannya. Ya, nanti akan lebih. Nah, lalu tipikal selanjutnya ya setelah hero adalah kita akan belajar Enneagram. Enneagram itu 9 kepribadian ya. Yang pertama adalah kepribadian perfeksionis. Ya. Biasanya dia kerja di bidang pemerintahan atau pendidikan tadi yang saya bilang ya. Dia perfeksionis, dia reformer, sifatnya rasionalis, idealis. Yang tadi saya bilang kalau dia belanja pasti ada yang dikomplain ya, bajunya tipis, ya kependekan, ya kepanjangan, tapi besokannya beli lagi. Ya, biasanya orang-orang kayak gitu kerjanya di pemerintahan atau sebagai kerja di pendidikan. Ya. Lalu tipikal yang kedua adalah giver atau penolong. Orang seperti ini berkorban waktu, harta, benda, dan lainnya. Ya. Orang ini biasanya lahir dari keluarga yang mapan. Ya, bukan dari keluarga sultan ya, tapi mapan. Ya, orang tuanya punya duit intinya. Ya, biasanya sikapnya itu peduli, hatinya lemah lembut, tulus ikhlas, dan biasanya kalau kerja itu jadi dokter, jadi perawat. Ya. Nah, ada juga tipikal orang yang jadi motivator. Dia semangat ya, berorientasi pada prestasi, energi, pede, gila kerja, pantang menyerah. Biasanya dia akan bekerja sebagai atlet atau pengusaha. Lalu ada tipe individualis di mana orang tersebut romantis. Nah, siapa yang pengen punya pacar romantis nih? Rokok makan gratis. Ya, ada nggak? Ya, tipikal orang romantis biasanya penyendiri, tertutup, punya jiwa seni. Ya, dia nggak suka ketemu orang banyak. Ya, tiap hari misal after memberikan bunga kepada Arnidar, ya so sweet ya. So sweet. Terus dikasih lagu, ya puisi ya. Arnidar sama Aftar. Enak dong ya, tapi ternyata ada sifat negatifnya. Biasanya ya dia penyendiri dan kurang nyaman saat bertemu orang. Lalu ada juga tipe thinker, observer. Biasanya orang seperti ini kerja sebagai detektif. Ya, dia suka dengan konsep. Ya, orangnya juga rumit. Ayo, kalau yang mau punya pacar detektif Conan ya, orangnya rumit, susah dimengerti. Lalu ada tipikal orang yang pesimis. Nah, ada nggak teman-teman di sini yang pesimis? Dikit-dikit mikir ininya dulu, mikir negatifnya dulu. Orang pesimis itu ada baiknya juga ya teman-teman ya. Jadi orang pesimis itu biasanya loyal. Loyal dalam artian ya dia kalau kerja tuh awet, lama. Ya. Lalu ada tipikal pesimis bukan yang nggak percaya diri ya, Bu? Iya, ya, tapi ada sifat baiknya. Kalau kerja itu awet. Nggak pindah-pindah dia, di situ aja. Nanti pertanyaan nanti dulu, selesaiin dulu ya. Lalu ada juga orang yang tipikalnya generalis atau optimis. Dia seorang petualang, biasanya jadi pembawa acara atau jadi fotografer. Sikapnya semangat, senang kesibukan, spontan ya. Tetapi sifat jeleknya adalah
kurang disiplin, kurang sabar, kurang fokus. Siapa di sini yang suka jadi fotografer? Ya. Lalu ada tipikal challenger. Challenger itu biasanya cocok jadi perwira, manajer, CEO. Tapi ya dia punya rasa percaya diri yang baik, dominan, berani ke inti. Tapi dia kadang terlalu egois. Ya, jadi semua ada sisi positif dan negatif. Terakhir ada yang namanya sebagai peacemaker. Dia suka melerai konflik, suka kedamaian, menghindari konflik, penyabar, toleran, easy going, tapi dia punya sifat keras kepala. Nah, semua itu ada positif dan negatifnya. Ya, semua manusia ada positif dan negatif. Jadi kalau kamu bilang atau kamu punya pasangan, kok dia begini, kok dia begitu, ya, percayalah di balik sikap negatifnya itu ada juga sikap positifnya. Nah, sekarang sesi tanya jawab, dipersilahkan. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya-tanya. Tadi katanya pada mau nanya, ayo mumpung bebas ya, kebetulan background saya, pekerjaan saya adalah hipnoterapis. Jadi kalau yang berkaitan dengan gini-gini saya ya lumayan paham. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita ngerjain soal nih. Ayo, ada yang mau ditanyain nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada yang nanya sama sekali? Kalau gitu saya nanya ya. Pertanyaannya nanti dari sini, dari soalnya. Sebentar. Tes Ada yang 1 2 bertanya 3. ya? Tes 1 2 3. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tes. Tes. Tes 1 2 3. Ada yang mau ditanya enggak? Nggak ada, Bu. Bu, saya mau nanya. Bu, tadi saya nanya, kenapa kadang manusia itu bisa tiba-tiba punya sifat introvert, terus kadang-kadang ekstrovert itu kenapa ya, Bu? Karena pergaulan biasanya. Jadi kan
kalau kamu belajar biologi ya, ada yang namanya sifat adaptasi, ya nggak? Tahu nggak? Iya, Bu. Adaptasi adalah, mungkin pernah ingat waktu zaman SMP belajar atau SD, kemampuan manusia untuk saat berada di lingkungan kan. Nah, saat adaptasi itu biasanya kita akan observasi dulu, melihat bagaimanakah orang-orangnya. Ya. Jadi ya kepribadiannya ya kadang bukan berubah ya, tapi lebih ke observasi. Gitu Tiara. Menyesuaikan diri berarti ya, Bu? Ya. Saya Bu mau nanya. Ya. Silakan. Ya, silakan. Kalau misalnya tadinya waktu itu pede, insecure atau Gimana? enggak introvert. Jadi Bu, kalau misalnya kalau misalnya awalnya tuh dia orangnya pede, nggak insecure atau nggak introvert di depan orang banyak ataupun di sosmed, tiba-tiba dia jadi nggak pede, terus introvert insecure sama diri dia sendiri, itu cara buat ngebalikin ke diri dia dulu tuh gimana ya Bu? Ya, cari lingkungan yang tepat. Contoh gini ya, contoh gini, mungkin ya kita ngomongin apa ya, suku deh. Ada di sini kan orang-orang yang dari luar daerah. Di daerahnya dia anak yang pandai, dia anak yang hebat, pinter. Terus dia datanglah ke Unpam kuliah misalnya. Dia salah pergaulan. Di mana setiap hal dari dirinya ya dijadikan lelucon sama temennya. Misalnya Sultan ngomong dan dia suka balik misalnya ya. Apa ya, kan suka logatnya gitu kan ya orang Medan ya. Mengapa dia, mengapa kau ya gitu kan, mengapa. Nah, gitu ya. Misalnya. Nah, Sultan tuh salah gaul dia di Unpam. Dia pilih gerombolan yang suka menghina. Otomatis Sultan yang tadinya suka aktif gitu ya waktu masih di Medan, saya bisa. Karena dihina mulu dia jadi diem. Dia takut, dia malu dengan logatnya. Ya itu bisa terjadi. Nah, kalau menghadapi yang kayak gitu, yang dulunya pede, sekarang nggak pede, perbaiki pergaulanmu. Tinggalkan teman-teman yang bikin kamu insecure. Ya, nggak usah takut kehilangan teman atau kehabisan teman. Itu lebih bagus daripada kamu berada di lingkungan yang toksik. Ya, yang dikit-dikit ada aja yang dicela. Contoh misalnya siapa di sini, Sunur deh, Sunur mana Sunur? Pasti masih ada, dia ngumpet doang. Sunur, buka kamera. Apa Ibu? Buka kamera, coba. Nya lagi mencontohkan. Iya. Si pede. Ya, Sunurnya orangnya ceria, dia orangnya ceria, pede, ya. Dia sanguinis nih kayaknya nih. Ya, dia sanguinis maksudnya bocor nih aslinya. Ya, anaknya bocor nih suka bikin ketawa. Tapi tiba-tiba Sunur berada di lingkungan yang mencela terus. Ya, ada aja temennya mulutnya gatal. Ih, sok kecantikan. Ih, apalagi. Ih, gatal. Ih, apalagi. Ih, belagu. Ih, sombong. Ih. Dan si Sunur sifat melankolisnya muncul, diserap semua sama si Sunur. Ya, padahal belum tentu si Sunur itu seperti yang orang lain bilang. Ya, Sunur yang tadinya ceria jadinya pemurung. Ya, makanya pintar-pintar pilih teman, pintar-pintar bergaul.
Ya, kalau temennya udah nggak enak ngomongnya, tinggalkan aja, cari yang baik-baik. Ngerti ya Nadia ya? Mana Nadia yang nanya? Iya Bu, udah paham. Ya, ada pertanyaan lagi? Nanya. Nanya dong. Tapi kan ada tahu Bu, sekarang orang-orang kalau ngatain terus kitanya marah ntar gini. Ah gitu aja baper lu, gitu. Nggak mau minta maaf. Oke, ya memang ada ya yang sialan-sialan seperti itu. Maksudnya sialan tuh gini, ya mereka kurang ilmu, mereka kurang paham bahwa semua manusia punya perasaan. Ya, contoh, ya Sultan pasti heran ngelihat anak-anak apa namanya, akamsi ya, ya Sultan Anak kan, kamu sini. iya, ya Sultan orang baru pindah ya ke Pamulang ya, atau Dalam. dari lahir? Hah? Oh, dari lahir enggak. Dari kapan kamu di sini? 2019. 2019. Tadi yang si siapa saya lupa namanya. Yang saya kenal itu siapa namanya? Yang orang Minang, saya bilang. Shirley. Iya, mana Shirley? Ada nggak Shirley? Shirley ini contoh nyata nih. Shirley ada nggak? Udah live ya? Oke, Sherlita, ya. Sherlita kayaknya baru kan di Pamulang dari tahun berapa? Udah 2 tahunan juga sih Bu. 2 tahunan ya. Tadi si Sunur bilang ya, Sherlita dan Sultan jangan heran ya kalau akamsi ya, anak kampung sini itu kalau ngomong kayak nggak mikir. Ya, menurut mereka lucu. Tapi menurut kalian yang misalnya anak luar pulau ya, kok gitu sih bercandaannya? Ya, akamsi tuh. Mana di sini ada akamsi nggak ya? Pasti ada nih akamsi nyelip ya. Yang kalau ngomong nggak disaring ya. Sherlita nggak kenapa-napa dipanggil bego. Bego. Monyet, nyet. Sherlita pasti dia istighfar. Astagfirullah, apa salahku, kata Sherlita ya. Jangan ikutan bergaul sama yang kayak gitu ya, Sherlita. Kalau ketemu yang kayak gitu, abaikan aja, nggak usah dimasukin ke hati. Bukan salah kamu, salah si akamsi yang dia mungkin zaman SMA-nya bergaulnya salah, teman-temannya salah, ya. Makanya, ya itu tadi saya bilang, ya omongannya nggak disaring. Sunur juga sama, ya. Udah tahu ya, semua manusia itu punya perasaan, nggak cewek, nggak cowok, ya. Kalau ngomongnya keterlaluan, nyelekit ya, kalau bilang, ih baper deh, ya. Dibalikin aja ke kamu digituin baper nggak? Ya, dan hati-hati saya bilang, tadi ada kepribadian yang, contoh si Melanie tadi, si melankolis. Kamu ngomongnya udah 20 atau 30 atau 50 tahun yang lalu, itu masih didendamin sama dia. Padahal ngomongnya 50 tahun yang lalu, tapi masih dendam. Atau mungkin kamu nih di sini ya, kejadian waktu SD, waktu TK, masih didendamin sampai hari ini kuliah. Ada? Enggak Bu, saya enggak dendam. Saya disakitin aja terima. Ya, ya bagus ya. Iya, kita yain. Ya, Sunur orangnya periang. Kalau periang itu si Sunur ya, saya sikapnya itu periang, tapi di balik periang itu sifat jeleknya adalah dia berantakan. Ya. Jadi Sunur itu tipikal biasanya nih ya, kalau kamu main ke rumah Sunur jangan heran. Ya, sangat-sangat berantakan. Ya, karena memang tipikalnya seperti itu. Ya. Apakah salah Sunur dia seperti itu? Enggak, memang tipikal. Jadi bawaan orang. Orang kalau udah satu paket, ya begitu. Tadi contoh, kalau punya pacar, programmer, siap-siap kamu diatur-atur. Siap-siap, ya pokoknya orang itu manusia satu paket lah. Yang namanya pengusaha tadi, misalnya Sherlita punya orang tua pengusaha, orangnya keras, terus apa lagi? Ya, jadi ada positif negatif. Semua ada yang namanya satu paket dalam manusia. Ya, tanya lagi dong.
Ada soal ya di WhatsApp grup? Ya. Iya nggak sih? Off cam dulu ya sambil ngecas ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Yang nggak nanya, yang belum ada pertanyaan, boleh cek di WhatsApp grup, itu ada pertanyaan dari saya. Ya, oke, jawab dulu deh biar pembicaraan kita bisa lanjut ya. Dijawab dulu, dijawab sambil baca materinya. Silakan sambil dibaca materinya sambil dijawab. Ya, semua buka WhatsApp grupnya. Ibu maaf, di grup saya belum ada, Bu. Gimana? Siapa yang belum ada? Mita. Ini 005 kan? Saya Bu belum masuk. 005 ya? Oh, 005. Oh, ini 005 ya. Oke, soalnya udah ya. Nama, NIM, soal 1, 2, 3. Ada 3 soalnya. Ya, sambil dibaca, sambil dikirim. Oke, buka. Sultan itu dibuka, sudah ada. Saya kirim soalnya. Buka WhatsApp-nya sambil diketik. Ada 3 soal. Ya, dibaca dulu. Boleh langsung dijawab ya. Kerjakan sekarang juga. Biar saya bisa nanti ngobrol lagi sama kalian. Ngirimnya kemana? Ngerjainnya langsung diketik aja Bu di WA, di grup WA. Iya, ini kan biar kita ada bahan diskusi lagi. Jadi nggak usah diketik di Word, nggak usah di mana-mana, langsung di WhatsApp sekarang juga. Oke, Ibu. Oke, Ibu cantik. Ibu maaf, kayaknya saya belum masuk grup yang komunikasi bisnis deh, Bu. WA saya nanti saya. Tahu nomor saya kan? Kita. Iya, WA saya tadi nanti saya di WA Ibu.
Up aja, up WA lagi. 0878 75 89 29 79. Sudah saya WA ya, Bu. Dikirimnya link kelasan, bukan link komunikasi Oke. bisnis. Bu, maaf, kalau untuk soalnya bisa dikirim ulang nggak, Bu?
dikerjain ya. Sudah ada Lutfia yang menjawab. Lutfia Nurul Kumaidah. Lutfia mau nanya nggak? Ya, Lutfia, kamu melankolis ya, berbanding dengan pesimis, kurang lebih mirip ya. Untuk Lutfia, saya sarankan untuk lebih easy going dalam hidup. Biasanya Lutfia ini mungkin, mana Lutfia ada nggak? Lutfia ada? Ada, Bu. Ada. Ya, apakah Lutfia punya penyakit mah, lambung? Iya, ada, Bu. Nah, itu. Kalau misalnya stres itu kadang suka kambuh juga, kayak gitu. Ya, Lutfia jangan sedih-sedih ya. Mungkin Lutfia bisa bermain dengan sunur tuh, sunur. Tapi jangan tersinggung ya kalau sunur mulutnya agak-agak mungkin agak-agak kurang disaring ya. Jangan ini lah. Tapi kamu bisa belajar, bisa mulai kalau main sama sunur itu nanti kamu akan ngerasa nggak punya beban. Ya, asal kamu memaklumi lah. Ya, sunur itu memang tipikalnya begitu. Dan sunur ya, kalau berteman dengan Lutfia, biasanya juga cocok. Karena nanti Lutfia akan ngakak aja ngeliatin sunur. Aku akan mewarnai hari-hari bubur ya, Bu. Ya. Karena kalau Lutfia dibiarkan terus-menerus, kasihan. Nanti udah makin kesana dia kena sakit lambung. Dia yang emang udah ada sih, Bu. Nangis, ya. Nggak kenapa-napa, hujan badai, atau yang tadinya yang nggak sengaja, misal Sultan ngomongnya, hey, kau, hey, dia manggilnya nggak pakai nama, dia nggak panggil Lutfia ya, hey kau, sini lai ya. Terus kamu tiba-tiba sakit hati, padahal Sultan mungkin mau PDKT sama Lutfia, tapi dia panggilnya hey, ya. Jadi harus memaklumi orang aja, Lutfia ya, lebih memaklumi. Ada yang mau kamu tanyain nggak ke saya, Lutfia? Kadang ini aja sih, Bu, kayak sifat perfeksionisnya itu yang bikin risih, kayak apa-apa harus kayak mau saya gitu. Ya, harus sesuai sama apa-apa, nanti kamu cocok tuh kalau jadi dosen, jadi guru, ya itu kamu berbakat sekali, Lutfia ya. Ya, intinya tidak ada orang yang sempurna, Lutfia. Termasuk barang pun ada rusaknya ya. Segala sesuatu di dunia ini akan ada kurangnya. Ya, itu aja kamu maklumi, kamu berusaha untuk lebih bahagia. Ya, jangan sedih-sedih mulu. Corona sedih, nggak corona sedih. Ya, sekolah online ya, kuliahnya online sedih. Masuk besok sedih juga ya. Jangan. Iya, Bu. Rugi ya, karena nanti pengaruh ke kesehatan, Lutfia. Ya, sayang air matanya jangan dibuang-buang. Ya, nanti biasanya jodoh kamu itu sanguinis ya, orang yang lucu. Tapi kamu harus maklum, orang yang lucu itu biasanya tadi berantakan, sementara Lutfia tuh rapi, bersih, kalau mencet odol dari bawah ya, nggak boleh dari atas ya. Harus maklum. Iya, apa-apa harus sempurna gitu. Paham, saya paham. Ya, banyak yang kayak kamu, bukan kamu sendiri. Jadi kamu jangan ngerasa aneh sendiri. Kok aneh banget sih? Enggak. Memang itu satu paketnya kamu. Kamu tuh sepaket gitu, Bu, kalau enggak ini. Ya, itu sepaketnya kamu begitu. Itu kalau dia misalnya gantungan baju tuh jemuran ya, diurutin sama dia, hijau semua, merah semua ya. Ya benar. Ya nggak? Ya, ini juga sama, jilbab hijau semua, yang sini bagusan hijau. Iya, kebaca. Ya nggak apa-apa, itu kan sifat bagus. Jadi semua sifat itu ada positif negatifnya tadi saya bilang. Ya, bukan berarti kamu aneh, tapi saya ramalkan ya. Pasti kerjaan kamu paling nggak jadi guru nih, yang begini-begini. Ya, jadi guru, jadi apa lagi ya? Pengusaha ya, guru. Biasanya kayak gitu. Ibu, aku udah. Oke, ntar dulu. Lutfia udah, saya baca lagi Serlita. Makasih ya, Bu. Artis.
Serlita tuh pendiam berarti ya, nerimu. Pengamat. Oke, bagus ya, tuh lihat tuh. Mungkin Lutfia bisa juga belajar dari Serlita. Gimana kalau kamu menyikapi sesuatu yang nggak beres lah ya, intinya sesuatu hal yang nggak kurang beres. Si Serlita apa? Bodoh amat ya, cuek ya, nggak menghiraukan ya. Emang gue pikirin, kata Serlita. Itu bagus. Dipiara, sikap bodoh amatnya dipiara. Karena memang nggak semua hal harus kita masukin ke hati, Lutfia ya. Contoh tuh Serlita ya. Banyak hal dia yang bodoh amat ya. Kalau kamu bergaul dengan Serlita, kamu akan lihat ya. Dia tuh gampang ketawa, gampang senyum ya. Baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Nah, itu Serlita ya. Mudah-mudahan ada kesempatan kalian bertemu ya semuanya. Jadi saling belajar. Nah, ini ada Bella Nurholipah. Pragmatis. Oke, pragmatis ini biasanya jodohnya nanti si koleris ya. Berarti si Bella cocok nih nanti sama LG ya. Cocok berteman maksudnya ya. Si LG pengen curhat mulu ya, si Bella mendengarkan. Ya, tipe helper, tidak enakan. Oke, nggak masalah tipe helper, asal jangan jadi people pleasure. Kan katanya people pleasure ini mau nyenengin orang. Ya, people pleasure itu nggak kurang baik. Kenapa? Karena kalau people pleasure itu takut banget untuk mengatakan tidak. Ya, dia nggak berani untuk bilang tidak. Maunya semua orang senang dengan dia. Padahal kita nggak bisa bikin senang semua orang. Nih untuk yang masih muda ya. Contoh gini, contoh ada saya nih hari ini di kelas ini. Ya. Ini ya tidak akan 100% semua yang ada di kelas ini suka dengan saya. Bella juga sama. Saat kamu memasuki ruangan, ya mungkin Bella berpikir, aduh nanti gimana kalau saya nggak disukai? Ya udah, cuek aja Bella. Karena memang kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Misal nanti kamu temenan sama Lutfia, sama Mita, sama Sunur, sama LG. Terus LG tiba-tiba nggak suka sama kamu. Ya, atau LG baru mau temenan sama kamu kalau misalnya Bella kasih contekan. Terus Bella nggak enakan. Jangan juga kayak gitu. Ya, harus punya sikap. Oke, Bella? Oke, Bu. Ada pertanyaan nggak, Bella? Belum ada sih, Bu. Cuman emang kayak gitu ya. Kalau misalkan orang minta tolong, itu pasti diusahain, iya. Enggak jarang banget bilang enggak, itu susah banget Bu, karena terlalu mikirin kalau nanti misalkan saya bilang enggak, dia kayak gimana ya, kalau kayak gitu pokoknya sebisa mungkin iya gitu, sebisa mungkin ditolong. Ya, termasuk ya, nih Bella nih tipikal yang banyak orang ngutang ke dia nggak pada bayar, ya nggak ya? Bella pinjam duit dong. Ya, Bella uang kuliah, Bella sendiri belum bayaran. Ya, temennya datangin Bella. Bella, aku udah 1 semester nggak bayaran. Ya, iya nggak? Nah, untuk Bella yang ingin selalu memuaskan seseorang, ya, lihat lagi. Biasanya Bella dermawan, ya. Orang itu bener nggak atau pura-pura? Ya. Ada waktunya kamu harus bilang tidak. Termasuk Bella nih latihan. Suatu hari kan kamu bakal punya anak, Bella. Kalau punya anak kecil semua kamu iyain ya. Ya ampun. Bisa kurus kering kamu, Bella. Ya. Bella mulai belajar dari sekarang kalau memang harus berkata tidak, ya udah, bilang aja enggak. Bella pinjam duit dong. Bella pinjam jilbabnya dong. Semua dipinjemin sama dia. Bella, jilbabnya lucu banget, tukeran. Bella besok boleh nggak pinjam jilbab putih? Aku nggak ada deh. Nama dia. Bella pinjam roknya ya, sampai semuanya. Bella harus belajar berkata tidak. Apalagi untuk hal yang nggak penting. Ngapain juga pinjam jilbab putih? Suruh aja beli sendiri. Jilbab berapa sih? Ya nggak, 10.000 udah banyak di Shopee. Pipi. Ya. Jadi Bella di sini harus mikir. Bukan berarti pelit loh ya.
Jangan selalu memuaskan orang, tapi kamu sendiri batinnya tuh ngebatin gitu. Ya Bella ya. Iya Bu, Oke Bella, terima itu kasih. contohnya. Ya, Serlita mau nanya nggak? Enggak, dia mah bodo amat kata dia. Oke, Raden Bu, Mas. saya mau nanya Bu. Ya, siapa mau nanya? Abdur Rofi, ya Saya Bu. silakan. Ya Bu kan menurut saya kepribadian saya menurut Enneagram itu nggak cuma satu tuh gimana Bu ya jawabnya? Salah satu aja, mau berapa banyak? Ya, kan Boleh saya sih kalau punya lebih dari satu. suka petualang, suka Ya boleh aja. Bagus bener lu, Karena Bu. kalau kulkas tuh ada lembarannya. Jadi ini kan ini saya bilang ini cuma basicnya doang ya. Ini hanya permukaannya doang yang kamu pelajari. Enneagram sendiri itu kalau dikulik tuntas bisa berhari-hari itu nggak habis-habis tuh Enneagram. Ya. Itu kalau ini hanya pengetahuan buat kalian. Oke, Raden Mas Redito Satrio Joko Wibowo. Pendiam, pendengar ya, mungkin terpengaruh oleh budaya ya, dari namanya juga udah pasti Jawa. Ya mungkin dia juga masuk ke mindset ke orang Jawa itu harus nerimo, harus legowo. Nah ini masuk nih, sesuai dengan jati diri namanya ya, Bits. Lalu ada Indi Andriani, sanguinis, lucu orangnya ya, generalis, terbuka ya. Indri ini biasanya nanti kerjanya mana Indi? Coba lihat mukanya Indi, ciluk Mbak. Nah Indi buka, terus bilang ya saya gitu. Hai, ada nggak Indi? Indi ini cocok kerjanya sebagai customer service. Mana Indi? Indi, ayo ngomong sesuatu. Indi, ya. Buka jawabannya ciluk Mbak. Buka kameranya, sorry. Mana ayo? Nggak apa-apa. Di sini nggak ada yang ini kok. Ayo buka biar kelihatan. Siapa tahu ada jodohnya. Ya. Indi ini cocok jadi customer service atau yang berhubungan dengan manusia lain. Ya, jadi kalau kamu nanti bingung mau kerjaan apa, customer service, marketing, itu kamu akan sangat bergairah. Indi. Tapi kalau kamu kerjaannya di belakang meja, ya itu bagi kamu nggak akan betah. Jadi kamu maunya dinamis, gerak, reporter, pembawa acara, itu kamu demen banget ya. Semakin kamu disuruh jumpa itu, kamu semakin senang. Kameranya, Bu. Oke, Indi. Ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan. Lanjut. Fauzia, pragmatis. Loyalis, pesimis lagi, pragmatis dan loyal. Oke, Fauzia ada pertanyaan nggak? Mana Fauzia? Ya kalau udah suka belajar dengan tipe kepribadian ini, kadang kamu ngelihat muka orang aja udah bisa nebak ya, dia bagaimana orangnya, ditambah dengan latar belakang kerjaan ya, sudah kebaca biasanya. Fauzia nggak ada? Oke nih. Nggak ada Bu. Ini oke, Fauzia ada yang mau ditanya nggak? Fauzia? Nggak ada Bu. Nggak ada. Ya. Kamu pesimis, tapi di balik pesimis kamu ada sifat yang bagus, yaitu kamu loyal, kamu setia. Ya, kamu setia. Iya Bu. Sunur. Udah sunur lagi ya. Jadi matahari ya. Sunur. Sanguinis, gede-gede lagi. Sanguinis. Oke, ini karena ada huruf gede di sini si Sunur. Si Sunur ini juga selain sanguinis, dia pemimpin juga. Dia punya sifat koleris, dijamin ya. Jadi Sunur ini kalau yang jadi cowoknya Sunur, siap-siap diperintah sama Sunur. Ya. Siap-siap karena kebaca lah ya, orangnya suka merintah. Ya. Suka ngomong depan banyak. Oke, pertahankan ya Sunur ya. Kalau memang hari ini kamu ceria, 20-30 tahun ke depan tetap jadi teman yang ceria ya. Jangan malah
hari ini udah bagus nih ceria, 30 tahun ke depan jadi nenek-nenek yang suka sedih, ya. Jangan ya, kalau memang sifatnya ceria, ceria aja ya. Tuh lihat tuh, yang lain nggak ada yang pakai mahkota, dia doang. Ya, nggak apa-apa, ya. Mahkotanya bagus ya. Oke, Sunur, kamu cita-citanya jadi apa nih? Kamu cita-citanya jadi apa, Sunur? Tuh udah pakai mahkota, ya. Jadi princess kah? Kalau lulus kuliah cita-citanya jadi apa? Untuk sekarang sih saya berharap sebentar Ibu. Cita-cita saya sebenarnya bagus Ibu. Saya pengen jadi wanita karir, pengen jadi independent woman. Oke, ya bagus. Ya, unik. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari sifat kamu? Kan kamu orangnya tadi ceria, sanguinis dan koleris itu ada. Mungkin kamu mau curhat atau bagaimana? Nih kamu pakai mahkota gimana nih biar pada terpesona kah? Enggak Ibu, aku tadi habis foto. Pertahankan Sunur. Ya, Sunur, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aku nomor 3 curhat tahu Ibu. Mana? Saya baca lagi. Nomor 3, oke saya belum. Benar-benar kamu Sunur. Apa sih itu? Oke, Sunur tipikalnya belak-belakan ya. Ya, berbanding dengan sanguinisnya yang tadi. Sunur orang mana sih Sunur? Aku Jawa Ibu, tapi aku pecicilan. Iya, Jawa tapi mungkin udah di sini udah lama ya, udah di Jakarta dari lahir atau dari sebelum lahir udah di Jakarta mungkin ya. Iya. Nah, di sini ada bagusnya. Jadi kalau nggak suka itu Sunur belak-belakan, langsung jaga jarak, nggak bisa muka 2, bisanya muka 3, ya. Itu nggak apa-apa. Tapi gini. Kadang kalau di dalam dunia kerja, apalagi Sunur udah kerja kan, ya nggak bisa dong kalau misal kamu kerja di bagian yang harus menghadapi publik ya, kamu tunjukkan muka nggak seneng kamu. Contoh Sultan itu misal dia mau beli motor, dia datang dengan muka kumal, bau ketek ya, apalagi belum mandi ya. Acak-acak deh. Sunur harus melayani dengan baik. Ya. Nah, kayak gitu kan ada di mana sih saat-saat tertentu kita yang harus menunjukkan profesional kita, Sunur. Ya. Nggak boleh kamu yang meskipun dia bau ketek, untung sekarang ada masker ya. Jadi bisa pakai masker. Ya. Nggak boleh kamu yang belak-belakan itu maksudnya dilihat-lihat dulu situasi dan kondisinya, Sunur. Iya, dilihat-lihat sikonnya ya, Bu ya. Iya, ya jangan sampai karena masalah itu nanti kamu dapat komplain dari pelanggan ya, si Sultan kesel. Namanya juga Sultan, duitnya banyak dong. Ya dia mau beli 5 motor sekaligus. Ya, kamu jutekin. Sultan. Ya, oke, terima kasih Sultan. Sunur. Aditya pragmatis, ya pragmatis dan helper, oke. Cocoknya si Aditya itu jadi apa ya? Admin sih biasanya, yang diem-diem gitulah, yang nggak banyak ketemu orang biasanya nantinya, ya. Ada juga Fania sanguinis, tapi pesimis, ya. Mudah bergaul, overthinking. Penerimu. Oke, Hari Setiawan pragmatis. Banyak yang pragmatis ya, banyak yang pendiam. Udah pendiam dia suka peacemaker, menghindari konflik, nggak begitu peduli. Rio santai, pragmatis. Pragmatis tapi perfeksionis nih, jarang nih. Rio mana Rio? Rio ada nggak? Rio Febriansyah, mana Rio? Mau lihat mukanya deh. Ya nggak ada. Ya Bu.
Mana coba lihat mukanya Ciluk, Mbak. Gelap, Bu. Ya nggak apa-apa. Pakai senter biar terang. Nggak ada senternya, Bu. Mana baru matanya doang. Ke bawah, ke bawah. Nah. Oke, Rio ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Bu. Sudah. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak Iya, ada Bu, yang nggak ditanya, ada. lanjut. Ya udah, Saipul. Coba. Pragmatis, pengamat. Oke, sebanding ya. Pragmatis, pengamat. Oke, Saipul mana? Saipul Bahri. Mana Saipul? Ada nggak Saipul? Atau udah left? Nggak ada. Ade Rohmat. Oke, saya rasa cukup ya hari ini. Semua saya lihat sudah paham ya. Sudah paham minimal paham dirinya sendiri dulu ya. Dan bisa menerima keadaan kamu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya. Di sini tadi, terima apa adanya dirimu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, because nobody is perfect. Nggak ada yang sempurna. Jangan banding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Ya, nikmati proses apa? Proses kamu menjadi dewasa. Karena saya anggap di sini masih kecil-kecil ya, masih imut-imut. Nikmati proses hidupmu, jalan hidupmu, dan jangan pernah banding-bandingkan diri kamu. Ya, terima diri kamu apa adanya, itu dulu. Ya, apapun sifat dan sikap kamu. Kalau kamu udah bisa terima diri kamu apa adanya dan tidak menganggap diri kamu adalah manusia yang aneh, ada nggak yang di sini benci sama dirinya sendiri? Aku benci sama diriku sendiri. Ada yang kayak gitu? Jangan ya. Kalau kamu membenci diri kamu sendiri, rugi. Ya. Jangan main cinta-cintaan, jangan bilang kamu cinta sama orang lain sebelum kamu bisa jatuh cinta sama dirinya sendiri. Ya, ingat yang pertama harus kamu cintai di dunia ini bukan orang tua kamu, bukan pacar kamu, bukan suami kamu, bukan anak kamu, bukan istri kamu, tapi harus yang pertama ya, makhluk yang kamu cintai itu diri kamu sendiri. Ya kalau Tuhan udah pasti, Allah itu udah pasti. Tapi selanjutnya adalah diri kamu sendiri. Kalau kamu udah bisa cinta dan sayang sama diri kamu sendiri, itu vibrasinya berasa. Orang lain pun akan bisa sayang sama kamu. Termasuk di sini yang jomblo-jomblo ya, kamu bisa lihat, kok dia bisa punya pacar sih, dia bisa punya pasangan. Biasanya orang yang bisa punya pasangan, dia sudah menerima dirinya sendiri apa adanya. Ya, ingat di sini setuju ya. Semuanya harus cinta sama dirinya sendiri. Ya. Oke. Hari ini cukup di sini. Terima kasih untuk semua yang hadir di Vicon. Jika ada pertanyaan boleh WA saya ya. Saya sangat terbuka. Baiklah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan live Terima ya. kasih ya Ibu sarannya. Ya, selamat malam. Terima kasih Bu. Ya, Ibu keluar, sama-sama. Silakan live. Semuanya live sendiri aja ya. Saya masih biarin 10 menit ya. Ada yang masih mau nanya? Karena saya mau biarin kalau mas 10 menit biar durasinya nyampe. Tapi kalau masih ada yang mau nanya boleh. Kenapa? Adira mau nanya? Oke, nggak ada. Ya kalau sudah tidak ada ya silakan live. Terima kasih. Bu izin keluar.